Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya Niko Benjamin di pertemuan ketiga. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di topik mengenai tahapan audit, di mana ada beberapa tahapan dalam proses audit. Yang pertama itu ada 4 tahap ya, ada 4 tahap. Yang pertama itu merencanakan dan merancang pendekatan audit, di mana di sini ada proses penerimaan perikatan audit. Kalau kita biasa bilang ada tanda tangan kontrak gitu ya, tanda tangan kontrak selama kita melakukan proses pemeriksaan dan perencanaan proses audit. Tahap kedua, melakukan pengujian, pengendalian, dan transaksi. Tahap ketiga, melaksanakan prosedur analisis dan pengujian terinci atas saldo. Tahap keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Nah, penerimaan perikatan audit di sini atau first step-nya ya, kita lihat. Langkah awalnya itu berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang. Kita sebagai auditor juga harus memilah-milah nih, jangan asal kita lakukan proses audit tapi ujung-ujungnya malah merugikan kita sendiri sebagai pemeriksa atau auditor. Jadi di mana perikatan di sini yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian untuk melaksanakan audit atau jasa yang diperjanjikan. Nah, tentu dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor. Dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Nah, penerimaan perikatan di sini antara lain mengevaluasi integritas manajemen, mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai independensi dan menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan. Lalu penerimaan perikatan audit juga melingkupi ada penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan, standar audit, lalu kode etik dan pernyataan dari badan profesional yang harus dipatuhi oleh auditor. Yang kedua, bentuk komunikasi lain yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan audit. Yang ketiga, keterbatasan suatu audit. Bersama dengan keterbatasan inherent, pengendalian internal, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan tidak terdeteksinya beberapa kesalahan penyajian material, meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA atau standar audit. Lalu surat perikatan audit juga dapat memuat hal-hal seperti pengaturan yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan audit, termasuk komposisi tim audit. Yang kedua, ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan representasi tertulis, persetujuan manajemen untuk menyediakan draft laporan keuangan dan informasi lain yang menyertainya secara tepat waktu. Lalu yang keempat, persetujuan manajemen untuk memberi informasi kepada auditor tentang fakta-fakta yang diketahui oleh manajemen yang dapat mempengaruhi laporan keuangan selama jangka waktu sejak tanggal laporan auditor sampai tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, penerimaan perikatan audit dia memuat hal-hal seperti yang pertama, basis penentuan fee dan pengaturan penagihan. Lalu suatu permintaan kepada manajemen untuk menyetujui ketentuan perikatan yang dicantumkan dalam surat perikatan audit dan menandatangani surat tersebut. Nah, penerimaan perikatan audit juga kalau sudah relevan harus dimasukkan nih pengaturan mengenai keterlibatan auditor dan pakar lain dalam beberapa aspek audit. Kita tentu butuh narasumber yang lain atau sumber-sumber informan yang lain ya sebagai laporan audit kita ini kan karena dipertanggungjawabkan untuk masyarakat. Otomatis kan kita juga harus membuat secara komprehensif dan lebih kritis serta sistematis. Lalu di sini pengaturan keterlibatan auditor internal dan staf entitas lainnya ya. Yang ketiga, pengaturan harus dibuat dengan auditor pendahulu kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Lalu batasan kewajiban auditor bila mana kemungkinan seperti itu ada. Lalu yang kelima, suatu pengacuan terhadap persetujuan tambahan antara auditor dan entitas. Yang keenam, kewajiban untuk menyediakan kertas kerja audit untuk pihak lain. Nah, perencanaan proses audit ada setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya. Langkah berikutnya perlu ditempuh adalah perencanaan audit yang dituangkan dalam planning memorandum. Ada saya sajikan di dalam PowerPoint seperti apa planning of memorandum.
Dalam merencanakan audit tersebut juga ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus memahami core bisnisnya dari klien kita ini. Kedua, melaksanakan prosedur analitis. Kita lakukan identifikasi, perhitungan, perbandingan yang harus dibuat. Karena kita akan lakukan proses analisa sampai kepada evaluasi. Lalu selain itu mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Penentuan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas. Untuk laporan keuangan secara keseluruhan, presentasi tertentu seringkali diterapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih. Ya. Berikutnya lagi, faktor yang sering dipakai sebagai pertimbangan dalam materialitas awal yaitu struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Yang kedua, unsur-unsur laporan keuangan. Berikutnya, sifat entitas, lalu posisi entitas dalam siklus hidupnya, industri serta lingkungan ekonominya, lalu fluktuasi relatif tolak ukur, pendapatan laba bruto beban periode sebelumnya. Yang berikutnya lagi, unsur yang menjadi perhatian khusus auditor atau tujuan evaluasi kinerja keuangan pengguna fokus laba. Nah, ada perhitungan-perhitungan di mana yang harus dipertimbangkan di situ untuk melihat risiko-risiko audit yang akan terjadi di lapangan. Ya. Lalu mempertimbangkan faktor yang memberikan pengaruh pada saldo awal, terlebih kalau ada perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama, biasanya auditor juga harus menentukan saldo awal nih, berapa atau yang mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan. Nah, perencanaan proses audit, dalam merencanakan audit tersebut ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Dengan adanya keterkaitan antara bukti audit, materialitas, dan komponen risiko audit, auditor juga bisa memilih strategi audit awal nih dalam perencanaan audit terhadap asersi individual atau golongan transaksi. Ada dua strategi audit awal yang dapat dipilih oleh auditor. Yang pertama ada primarily substantive approach, yang kedua lower assessed level of control risk approach. Berikutnya lagi, ada beberapa hal juga dalam melakukan perencanaan audit, memahami pengendalian internal klien. Ya, langkah pertama kita harus lihat nih internal kontrolnya bagaimana, lemah, sedang, atau andal, kuat gitu ya. Berikutnya kita melakukan TOC. Nah, TOC inilah dia berupa kuesioner. Ada test of internal control namanya biasanya. Baik, sampai di sini untuk pertemuan ketiga di perkuliahan auditing. Terima kasih, salam sehat, selamat pagi.